Shalom, Shalom, selamat sore, apa kabar? Selamat hari Minggu, senang bisa berjumpa dalam ibadah yang terakhir buat kita di sore hari ini. Pujian yang dahsyat, Tuhan ada di atas pujian umatnya, amin. Saya tidak hidup dalam perasaan, saya hidup dari iman kepada iman. Tapi menurut saya dan saya yakin ini benar, kehadiran Tuhan bisa dirasakan. Sekali lagi saya ulangi, saya tidak hidup dalam perasaan, tapi saya percaya kehadiran Tuhan bisa dirasakan. Haleluya. Dan semua kita bisa menikmati kehadirannya, amin. Ya, dalam beribadah ada dua unsur yang perlu kita ketahui. Yang pertama, man to God. Pujian penyembahan kita itu dupa yang kita bawa kepada Tuhan. Yang berikutnya, yang kedua, God to man. Saatnya kita diem, Tuhan mau berbicara kepada kita. Amin. Saya terlalu percaya Tuhan sayang kita semuanya. Saya terlalu percaya ya Tuhan kita tidak terbatas. Apapun pergumulan kita, Dia lebih besar dari apapun yang kita alami. Amin. Bilang sama sebelahmu, percaya saja. Bilang, ayo. Bilang sama sebelahmu, percaya saja. Puji Tuhan. Gereja kita memberikan tema untuk kami khotbahkan untuk minggu ini, iman yang memberi kemenangan. Boleh ditampilkan? Ya, iman memberi kemenangan. Sebelum kita baca, coba ikutin apa yang saya ucapkan. Iman itu tidak kelihatan tapi ada. Yang keras, 3, iya. Ya, iman itu tidak kelihatan tapi ada. Andai kata saudara cakap mengurusnya dan mau melatihnya, setiap hari ada mujizat dalam hidup kita. Percaya atau tidak, kalau saudara membaca Alkitab kita dari Kejadian sampai Wahyu, iman salah satu perlengkapan rohani yang Tuhan berikan pada gerejanya buat orang percaya untuk meraih janji-janji Tuhan dalam hidupnya. Karena itu apapun masalahmu, buka hatimu lebar. Sehingga sore ini ada kemenangan, ada pemulihan, ada kesembuhan untuk setiap kita. Dia lebih besar dari apapun yang kita hadapi. Gak ada yang amin, heran. Ya, puji Tuhan. Kita mau baca dulu, kita dikasih ayat untuk kita khotbahkan dari Matius pasal yang ke-17 ayat 14 sampai ayat 21. Ya, Matius 17 ayat 14 sampai 21. Kalau tidak keberatan, saya mengajak kita membacanya bersama-sama. Kenapa saya suka mengajak jemaat membaca firman bersama-sama? Alkitab katakan dalam Wahyu pasal yang pertama, membaca saja udah ada berkatnya. Nanti baca Wahyu pasal pertama, membaca saja udah ada berkatnya. Apalagi melakukannya, kita dapat double porsi. Amin. Tetaplah semangat, baca yang terbaik karena kita lakukan untuk Tuhan. 3, iya. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Katanya, Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Selanjutnya, maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu?
Bawalah anak itu kemari. Dengan keras Yesus menegur dia. Lalu keluarlah setan itu daripadanya. Dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukan firman itu di dalam kehidupannya. Iman memberi kemenangan. Kalau saudara punya Alkitab, suka membacanya, ada 3 sumber iman. Ucapkan yang keras, ada 3 sumber iman. Ya, yang pertama kita bisa dapatkan iman dari Tuhan. Para murid berkata, Tuhan tambahkanlah iman kami. Jadi kalau engkau merasa imanmu kurang atau tidak punya iman, saudara boleh berdoa. Ya, kita punya Tuhan baik, mati aja dia mau. Bapa yang jahat saja tahu memberi pemberian yang baik kepada anaknya. Ya, apalagi Bapa kita yang di sorga. Jadi waktu engkau merasa kurang iman, engkau boleh berdoa. Katakan, Tuhan tambahkanlah iman kami. Jadi yang pertama kita bisa dapatkan iman daripada Tuhan. Tuhanlah sumber iman. Yang kedua, kita bisa dapatkan iman dari mendengarkan firman Tuhan. Roma 10 ayat 17 berkata, iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Dikala engkau merasa imannya lemah, baca firman dengan bersuara, dengar khotbah-khotbah yang membangun. Saudara dengar, nanti imanmu akan dibangkitkan kembali. Karena iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Yang ketiga, kita bisa dapatkan iman dari hasil impartasi. Ucapkan sama-sama, api memperanakan api. Iya, bergaulah sama orang yang beriman, imanmu nyala juga. Saya ingatkan kita, salah satu yang perlu engkau perhatikan sesudah engkau bertobat, perhatikanlah pergaulanmu. Banyak kali iman kita kandas, iman kita ketarik mundur karena kita tidak tegas dengan pergaulan kita. Bergaulah sama orang-orang yang bagus imannya, maka kita akan terimpartasi. Coba lihat saya. Hukum pergaulan itu saudara luar biasa. Pergaulan mempengaruhi orang 55%. Saya ulangi. Pergaulan mempengaruhi orang 55%. Jadi kalau engkau sudah bertobat, bergaul sama orang yang beriman, percaya atau tidak, api memperanakan api. Oleh karena itu, ayo perhatikan ini supaya roh kita terus bernyala-nyala di dalam Tuhan. Kenapa banyak orang Kristen imannya kayak yoyo, naik turun, naik turun, naik turun, naik turun. Keputusannya ada pada dirimu. Petunjuk sudah Tuhan beri. Alkitab katakan dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan menuntun orang kepada kebenaran. Ketaatanmu, ketundukan kita pada Tuhan melakukan firman-Nya. Di situ saudara akan melihat ada perlindungan, ada kepastian dalam kehidupan kita. Nah, ada 4 fungsi daripada iman. Nah, sebelum kita gali tentang ayat-ayat yang diberikan untuk kita hari ini, ya bagaimana menggerakkan iman itu, tapi saya akan mulai dengan 4 fungsi daripada iman. Yang pertama, iman itu alat. Sebutkan sama-sama, iman adalah alat. Yang keras. Iya. Alat apa? Alat untuk meraih janji Tuhan. Dalam Galatia 3 ayat 29 dikatakan, barang siapa milik Kristus, dia adalah keturunan Abraham yang berhak menerima janji-janji Allah.
Dalam Alkitabmu, dalam Alkitabku, dalam Alkitab kita yang ada ini, paling sedikit ada 1260 janji Tuhan. Satu pun janji itu belum pernah dibatalkan. Dan untukmu dan untukku, untuk kitalah janji itu. Dan cara yang Alkitabiah mengambil janji itu adalah iman. Iman adalah alat. Saya kasih contoh, coba lihat di atasmu ada lampu enggak? Coba tolong lihat, ada lampu? Iya, di atas saya juga ada lampu. Nah, saya nggak bisa ambil lampu ini. Saya nggak bisa pegang. Lihat saya. Kalau saya tidak bisa ambil, kalau saya tidak bisa pegang, bukan berarti ada kutuk dalam diri saya. Bukan. Tapi itulah saya. Apa artinya itulah saya? Yang namanya manusia, siapapun dia punya keterbatasan. Ucapkan sama-sama, manusia punya keterbatasan. Iya, tapi Tuhan kasih kita iman. Saya punya keterbatasan, tapi kalau ada alat untuk mengambil lampu ini, saya bisa ambil. Apa alat itu? Contohnya tangga. Contohnya apa? Susun bangku ini, saya bisa ambil. Kita punya keterbatasan, tapi Tuhan kasih kita iman. Karena itu raihlah janji Tuhan dalam hidupmu. Kalau kita bisa nangkep ini, hari-harimu ada terobosan. Yang tidak mungkin jadi mungkin, yang tidak ada menjadi ada. Tidak ada yang mustahil bagi Allah, betul. Tapi Alkitabmu juga berkata, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Haleluya. Kalau tepuk tangan jangan kayak untuk merpati, prok 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 gitu. Kasih tepuk tangan yang baik, bukan untuk saya. Iya, ya lumayan lah tepuk tanganmu 60 begitu saudara. Iya, pendetanya udah semangat, saudara kurang semangat gitu. Nah, fungsi daripada iman, iman itu pegangan. Ucapkan yang keras, iman itu pegangan. Ikutin apa yang saya katakan. Makin kuat pegangan, makin kita berani untuk melangkah. Ya. Dunia di mana kita hidup hari-hari ini semakin licin. Ya, banyak orang tergelincir waktu berjalan. Tapi kalau peganganmu kuat, engkau tidak akan takut melangkah dalam hidup ini. Katakan amin. Dunia semakin licin. Kalau saya lihat beberapa orang di sini bekas tergelincir, saudara. Iya, kelihatan di sini. Iya, ada bekas-bekasnya. Tapi hari ini kau datang ke alamat yang tepat. Amin. Yesus alamat yang tepat. Dia berkata, marilah kepadaku, hai kamu yang letih, lesu dan berbeban berat. Dia berjanji akan memberikan kelegaan untuk setiap kita. Ya. Tadi saya katakan makin kuat pegangan, makin berani kita melangkah. Jadi makin bagus imanmu, tidak ada yang perlu kau takuti dalam menjalani hidup. Ya, kenapa banyak orang takut? Iya, ke puncak takut. Kenapa? Takut longsor gitu saudara. Di rumah takut, kenapa? Takut garong gitu. Ke mall takut, kenapa? Takut kantong kosong saudara. Semua takut. Tapi hari ini saya pastikan gak ada yang perlu kau takutkan kalau peganganmu kuat. Dan iman itu pegangan. Semakin kuat pegangan, semakin mantap kita berjalan. Nah, yang ketiga, iman itu filter. Tahu ya filter ya? Yang suka merokok pasti tahu tuh filter gitu. Ya, ada orang bilang kalau merokok, ya rokoknya filter, nikotinnya sedikit. Dengar, kalau 3 slof, ya hancur juga saudara. Haleluya. Saya harus katakan, ya orang yang merokok menurut saya punya gangguan jiwa saudara. Semoga saudara tersinggung. Ya biasanya orang yang orang yang sehat ya mengeluarkan penyakit dari tubuhnya. Setuju? Setuju? Itu orang yang sehat tuh.
Kalau ada penyakit dia detok gitu, dia keluarin. Ya, hanya orang punya kelainan yang sengaja memasukkan penyakit. Tulisan siapapun, tidak ada tulisan yang mengatakan bahwa rokok mengandung vitamin. Gak ada, saudara. Ya, di rokok itu sendiri ada tulisan. Rokok mengandung apa? Saudara tahu racun yang ada di rokok itu salah satunya sama dengan knalpot mobilmu. Jadi kalau engkau kehabisan rokok malam-malam, hidupin mobilmu. Sedot. Saya percaya nggak lama masuk ke tanah kusir loh. Haleluya. Bertobat sebelum. Haleluya. Nah, iman itu filter. Ngerti artinya filter? Saringan. Sehingga kita mengerti mana kehendak Tuhan, mana yang bukan kehendak Tuhan. Ya, Tuhan mau saudara dan saya bukan hari ini saja setia pada Tuhan. Bukan hanya hari ini aja saudara tangguh. Ya, Tuhan mau sampai akhir kita bisa berjalan dan setia sampai mati. Dan saya pastikan kita perlu punya filter, menyaring supaya tetap ada kemurnian dalam iman kita. Karena itu kita perlu iman. Nah, yang keempat, iman itu adalah senjata. Ucapkan sama-sama, iman itu adalah senjata. Yang keras. Alkitabmu berkata, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Jadi iman itu senjata. Ya, tapi apa artinya senjata kalau engkau tidak pandai menggunakannya? Betul saudara? Apa artinya senjata? Senjata tinggal senjata. Ya, engkau boleh bilang, saya punya senjata. Tapi kalau engkau mati, ditembak, padahal engkau punya senjata, bodoh namanya. Ya, karena itu iman perlu dilatih. Amin saudara. Iman perlu apa? Jujur ya. Saya ini badannya bagus gak? Jujur. Bagus gak? Ya, bohong lu, bohong. Gak bagus. Lihat saya. Ini badan yang bagus nih. Ini gak jadi satu hari. Ya, gak jadi satu hari. Gak ada orang ngangkat barbel satu kali langsung ada spear. Gak ada. Bohong, gak ada. Walaupun saudara ambil minyak urapan, saudara gosok. Iya, lantas saudara angkat. Gak ada, langsung. Gak ada. Tapi gak usah pakai minyak. Kalau engkau tekun melakukannya, spearnya muncul. Iya atau iya? Iya. Perlu ada latihan iman. Mulai sekarang dari perkara yang kecil sampai perkara yang besar, saudara latih imanmu. Contoh, kalau engkau sakit jangan medical minded. Ngerti medical minded? Iya, sedikit-sedikit nyut panadol. Iya, bukan haram makan obat, tidak. Karena iman dengan pengetahuan gak boleh dibenturkan. Karena sumbernya sama-sama Tuhan. Amin. Iya, pengetahuan sumbernya Tuhan, iman juga sumbernya Tuhan, bukan dibenturkan. Tapi kita sedang mau melatih iman kita. Ya, saya nasihatkan kita jangan medical minded tapi Jesus minded. Karena itu saudara, kalau ada sesuatu mulai gunakan imanmu. Tubuh saya bait Allah, rumah Roh Kudus, tempat kediaman Tuhan yang hidup. Aku terima apa yang Tuhan katakan. Oleh bilur-bilurnya aku sudah disembuhkan. Aku tolak penyakit karena tubuhku permanen milik Yesus. Penyakit penghuni liar dalam tubuhku, aku tolak semuanya. Saudara tahu, lama-lama imanmu muncul. Gagal satu kali gak apa-apa, tapi terus lakukan itu. Alkitab katakan, kalau kita punya iman sebesar biji sesawi, engkau katakan kepada gunung itu beranjak, maka gunung itu akan beranjak. Haleluya. Nah, kita masuk
dalam tema kita, iman memberi kemenangan. Ada 4 hal yang saya mau bagikan tentang iman yang memberi kemenangan. Apa kuncinya iman yang memberikan kemenangan? Yang pertama, iman yang memberi kemenangan adalah iman yang berpusat pada Yesus. Ucapkan sama-sama, iman yang memberi kemenangan adalah iman yang berpusat pada Yesus. Kurang keras, 3, iya. Saya kasih contoh iman yang berpusat pada Yesus. Kalau saudara misalnya dipanggil maju sama pendeta ke depan, boleh saja. Tapi waktu pendeta mendoakan, imanmu jangan pada pendetamu, tapi kepada Yesus, sumber segala sumber itu. Kalau engkau mengimani pada pendetamu, ya saya mau katakan kau akan kecewa. Karena yang namanya manusia punya keterbatasan. Bisa nangkap? Yang nangkap angkat tangannya. Jadi saudara, iman yang berpusat pada Yesus artinya saudara, ya waktu engkau didoakan, engkau berharapnya bukan kepada apa yang kelihatan, tapi engkau berharap kepada Tuhan, sumber segala sumber itu. Kalau itu yang engkau lakukan, engkau tidak akan dikecewakan. Kita lihat nih, iman yang berpusat pada Yesus. Kita baca ayat 14 sampai ayat 18. Baca sama-sama, 3, iya. Kurang, kita ulangi. Ayo dong, main dong. Ayo, 3, iya. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Katanya, Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api, juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya pada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Lanjut. Maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat. Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Dengan keras Yesus menegur dia. Lalu keluarlah setan itu daripadanya. Dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Jadi kami pastikan iman yang memberikan kemenangan adalah iman yang berpusat pada Yesus. Engkau tidak akan kecewa karena Yesus Kristus tetap sama dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Manusia siapapun punya keterbatasan dan ada kecenderungan membeda-bedakan orang. Tapi kalau engkau berpusat pada Yesus, Yesus sumber. Saya percaya dia alamat yang tepat untuk apapun pergumulan kita. Saya kasih kesaksian. Satu kali ada anak pejabat di Indonesia mau menikah. Dia minta saya memberkatinya. Saya sih mau aja, tapi saya bilang sama keluarga ini, mesti ikut prosedur juga. Jadi nggak boleh menabrak semua rambu-rambu. Apa artinya? Mesti ikut prosedur juga. Mesti mau bimbingan pranikah juga. Iya dong. Iya, jangan karena dia pejabat, ya dia mau menabrak semua rambu-rambu anaknya langsung mau diberkati. Saya bilang boleh aja, tapi mesti ikut prosedurnya. Ya, yaitu bimbingan pranikah. Dia setuju. Iya, oke. Kita mulai lakukan bimbingan pranikah sampai pada tahap cek kesehatan. Biasanya kalau saya yang membimbing orang pranikah, saya suruh calon pengantinnya cek kesehatan. Supaya tidak beli kucing dalam karung. Bisa ngerti maksudnya? Jadi yang wanita tahu kondisi kesehatan yang pria. Yang pria tahu ya kondisi kesehatan daripada yang wanitanya. Mesti begitu.
Waktu mereka udah dikasih hasilnya, saya tanya yang laki-laki, kamu jujur, kamu ada sakitnya enggak? Dia anak baik, saudara. Dia jujur. Om, dia katakan, saya ini sakit ayan, Om. Dia katakan. Dia bilang, saya ini sakit ayan, Om. Gitu. Maaf ya, saya juga kaget, saudara. Dia bilang dia sakit ayan, tapi saya puji juga dia terbuka. Betul? Ada kita kan diem-diem. Ya, dia terbuka. Terus saya bilang sama yang calon mempelai wanitanya, saya katakan, hei, calon suamimu itu sakit ayan. Apakah kamu masih mau untuk menikah dengan dia? Saya bilang sama dia, ayan bisa sembuh. Ya, ayan bisa didoakan juga sembuh. Sekarang bisa ditangani medis juga bisa sembuh. Tapi saya bilang sama dia, kamu mesti belajar menangani sakit ayan. Karena saya takut nanti pada waktu resepsi tiba-tiba anfal kan. Saya mesti ajarin dia untuk mempersiapkan diri. Siapa tahu gitu, siapa tahu. Saya bilang sama dia, saya mau berdoa nanti. Tapi saya mau tanya kamu mau gak menikah sama dia? Ya, saya gak mau terpaksa. Dia bilang mau Om gitu, bagus. Dari situ saya tahu cinta bisa menyembuhkan. Ya, cinta bisa menyembuhkan, saudara. Kemampuan kita menerima orang lain apa adanya itu menyembuhkan orang yang sakit. Ya, terus ya sudah. Saya tanya yang wanita, kamu sehat? Dia bilang sehat. Saya lihat hasilnya juga sehat. Nah, apa yang terjadi? Saya doa. Saya doa sungguh-sungguh, saya doa karena mereka mau masuk pernikahan. Saya doa sungguh-sungguh, saya katakan roh penyakit ayan yang merusak tubuhnya. Aku katakan dalam nama Yesus kau keluar dan tidak boleh kembali lagi, mulai hari ini sembuh. Ya, sudah acara pemberkatan. Tidak terjadi sesuatu, maksudnya tidak anfal. Saya kan takut dia waktu pemberkatan anfal gitu, saudara. Tidak terjadi, dalam hati saya selamat jiwaku gitu, saudara. Dan apa yang terjadi, acara resepsinya juga tidak terjadi anfal. Saya bilang terima kasih Tuhan. Terus saya tidak ketemu 3,5 tahun kali 3 tahun gitu. Saya tidak ketemu. Di bandara saya habis pulang pelayanan, ada orang teriak-teriak, Om. Saya lihat siapa ya? Oh dia gitu. Om masih ingat saya enggak? Ingat, saya bilang. Om tahu enggak? Enggak, saya bilang. Ada apa? Saya ini Om udah punya 3 anak, dia bilang. Saya bilang hebat juga kamu gitu. Iya, Om bukan hanya itu, saya enggak pernah kumat lagi ayannya. Tepuk tangan buat Tuhan. Iya, saya nggak tahu masalahmu apa, saya nggak tahu sakitmu apa. Ada Yesus yang sanggup untuk tolong kita. Gunakan imanmu, iman yang benar, iman yang berpusat pada Yesus. Amin, haleluya. Kalau engkau berharap pada kita, engkau kecewa. Jadi waktu engkau meminta, arahkan imanmu kepada Yesus. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau itu kita lakukan, apapun persoalanmu, Yesus jawaban dalam hidupmu. Yang kedua, percaya sungguh-sungguh. Jadi iman yang memberi kemenangan adalah iman yang percaya sungguh-sungguh. Ya, Alkitab katakan orang bimbang tidak pernah dapat apa-apa dari Tuhan. Saya ulangi, orang bimbang tidak pernah dapat apa-apa dari Tuhan. Yang tahu kita sungguh-sungguh cuma 2. Siapa itu? Tuhan dan kita. Ya, karena itu saya mau katakan, kalau engkau datang kepada Tuhan, jujurlah. Haleluya, percaya sungguh-sungguh. Percuma engkau doa kalau engkau tidak sungguh-sungguh. Sampai si pelapon tapi balik lagi. Tapi saya harap engkau sungguh-sungguh sehingga doamu menembus plafon ini.
Dan kau akan memperoleh hasilnya. Karena Tuhan kita baik. Dia mau menjawab doa saleh-salehnya. Haleluya. Jadi saya pastikan iman memberi kemenangan adalah iman yang percaya sungguh-sungguh. Kita lihat ayatnya, ayat 20 bagian A, kita baca sama-sama 3 iya. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Jadi kita nggak dapat apa-apa karena kurang percaya. Haleluya. Jadi kalau udah datang sama Tuhan, jangan bimbang tapi percaya sungguh-sungguh. Jangan reka-reka bagaimana Tuhan menolong kita. Tuhan punya 1001 cara untuk menolong kita. Yang penting bagianmu kau lakukan, percaya sungguh-sungguh. Haleluya. Satu kali saya melayani di Perth, di bandara. Saya dikasih satu nama sama pendeta. Ya, dia bilang sama saya, Pak Ara, tolong saya. Adik saya dokter, dia sakit jantung. Ada di rumah sakit, dia sebut nama rumah sakitnya. Ya, lantas dia bilang sama saya, Pak Ara, tapi adik saya ini ateis Pak Ara. Udah dokter ateis lagi saudara. Terus saya pulang, saya sampai rumah, ya saya datangi dia. Saya ke rumah sakit itu, waktu saya sampai, saya kenalin diri saya pendeta. Saya dapat nama Anda dari kakakmu yang ada di Perth. Ya. Terus tiba-tiba dia bilang, maaf ya, saya ini ateis. Dia bilang gitu. Belum apa-apa dia udah kasih apa tuh? Kasih pagar. Dia bilang saya ateis. Terus saya bilang, tidak apa-apa Anda ateis. Tapi izinkan saya bicara sebentar. Apakah boleh? Saya bilang. Lantas entah kenapa atau karena memang tata krama dia izinin saya bicara. Saya bilang, saya mau cerita tentang Yesus buat kamu. Kalau kamu gak mau didoain tidak apa-apa. Tapi dengar dulu saya bicara tentang Yesus. Saya cerita Yesus. Untuk apa? Untuk apa Yesus lahir? Untuk apa Yesus mati? Untuk apa Yesus bangkit? Untuk apa Yesus naik ke sorga? Untuk apa dia nanti datang? Terus saya tantang dia. Pokoknya saya jelasin tentang Yesus. Maukah kamu percaya tentang Yesus? Ya, satu keputusan saya mesti lakukan. Saya mesti tantang dia. Lama sekali dia jawab. Akhirnya dia bilang mau. Kamu mau didoakan? Dia bilang mau. Luar biasa saudara. Akhirnya saya tantang dia untuk ikutin doa saya. Singkat cerita dia terima Yesus. Saya doa dia. Saya pulang. Saya bilang sama dia, besok saya datang lagi. Besok saya datang lagi, saudara. Dia bilang, Pak Ara, ada kemajuan. Saya nggak jadi dipindah. Rupanya dia mau dipindah ke rumah sakit yang lain. Tuhan baik menjawab doa kita. Nah, apa yang terjadi? Saya doa lagi. Ya, lantas saya pulang lagi. Ya, pulang lagi besoknya saya datang lagi. Dia bilang sama saya, Pak Ara ada kemajuan. Saya nggak jadi operasi Pak Ara. Dia bilang, saya doa lagi. Karena ada kalanya mujizat terjadinya berangsur-angsur. Ada mujizat seketika. Tapi ada mujizat perlu ketekunan kesetiaan kita. Ya. Saya harus katakan, bisa terjadi saat itu kedaulatan Tuhan. Tapi Tuhan juga ada kalanya mau lihat kita tekun atau tidak. Karena Alkitab katakan Ibrani 10 ayat 36, kamu memerlukan ketekunan sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Terus saya doa lagi. Ya, saya pulang. Besoknya datang lagi, dia bilang sama saya begini, Pak Ara, kata dokter ada kemajuan loh Pak Ara gitu. Iya, kita doa lagi. Iya, saudara tahu, iya. Lantas saya pulang, besoknya datang lagi.
Dia bilang, Pak Ara, kata dokter saya udah boleh pulang Pak Ara. Dia warga negara Amerika. Dengar dulu, nanti tepuk tangannya saudara. Dia warga negara Amerika. Dia nggak bisa pulang ke Amerika karena dalam posisi sakit. Orang sakit nggak boleh saudara. Ya apalagi jantung nggak boleh. Terus dia bilang, Pak Ara kata dokter saya udah boleh pulang Pak Ara. Wah, hati udah senang. Kita doa ya biar kamu betul-betul diizinin pulang. Doa. Saudara tahu dia pulang ke Amerika, dari Amerika dia telepon. Ya berapa hari dia telepon, Pak Ara saya udah bisa naik sepeda Pak Ara. Dia bilang, ngerti artinya bisa naik sepeda? Apa artinya? Udah kuat jantungnya saudara. Lantas dia bilang sama saya, Pak Ara tahu nggak? Enggak, kamu nggak cerita sih. Saya bilang, Pak Ara kasus saya masuk dalam jurnal kesehatan di Amerika. Dia bilang, karena dari 1000 penyakit jantung, sakit model begitu itu satu. Karena di katupnya, mungkin di sini ada dokter, di katupnya ada virus. Ya, itu susah ditangani, itu sangat-sangat susah. Karena di ujungnya, di katupnya ada virus. Serba susah saudara, mau diapain susah. Tapi kita punya dokter di atas segala dokter. Yesus Kristus Tuhan namanya. Karena itu saya mau katakan sungguh-sungguh. Ini kadang-kadang udah datang ke gereja, nggak sungguh-sungguh lagi. Dari rumah dia bilang, yuk ke gereja yuk, katanya Tuhan bisa menolong. Siapa tahu Tuhan tolong, siapa tahu kita dapat. Siapa tahu. Ya, siapa tahu. Kenali Tuhan yang kau percaya. Saya harus katakan kita punya Tuhan yang kita percaya. Dia hidup, betul dia pernah mati. Iya, kenapa dia mati? Supaya engkau tidak mati. Haleluya, karena dia mati menebus kita. Tapi udah selesai dia bangkit. Kebangkitannya menunjukkan kemenangan. Penebusannya sempurna atas kita. Haleluya, jangan. Ya, ayo kita ke gereja yuk, siapa tahu. Saya harus katakan, kau tidak dapat apa-apa karena orang bimbang nol besar. Haleluya. Percaya sungguh-sungguh karena Tuhan tidak pernah membeda-bedakan orang. Amin. Siapapun kita, apapun warna kulit kita, dari strata manapun engkau datangnya, Tuhan sayang kita semuanya. Haleluya. Jadi kami pastikan iman yang memberikan kemenangan adalah iman yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Untuk apa kau berdoa kalau tidak sungguh-sungguh? Tapi kalau kau sungguh-sungguh, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita. Haleluya. Saya berdoa iman dari Tuhan turun atas kita. Sehingga sore ini sore mujizat buat kita. Yang sakit disembuhkan. Haleluya. Sembuh jasmani, sembuh kantong juga. Amin. Ya, kalau kantong aja haleluya gitu. Haleluya. Saya tahu dari wajahmu kurang vitamin D gitu saudara. Kurang vitamin duit itu saudara. Ya, yang ketiga. Ya, iman yang memberi kemenangan adalah iman yang proaktif, memperkatakan iman kita itu. Ya, kita baca dulu ayatnya. Kita baca 3. Iya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Saya mau ulangi, saya baca sendiri. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat apa dikatakan berkata. Jadi saudara, iman yang memberi kemenangan adalah iman yang proaktif, memperkatakan iman kita itu. Ya, salah satu cara melepaskan iman supaya iman itu menciptakan, supaya iman itu berkuasa, menghadirkan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Saudara mesti mengucapkan firman.
Saya bersaksi. Saya pernah sakit. Di sini ada Tuhan, saya ngomong iya di atas iya. Sakitnya nggak bagus. Tangan kiri kanan saya kebas. Tangan kiri kanan saya kebas. Bisa pegang tapi nggak kerasa. Ya, bisa pegang. Saya bisa pegang tapi nggak kerasa. Itu nggak bagus, saudara. Itu nggak enak. Saya coba terapi, saya makan nasi panas. Bisa pegang tapi nggak kerasa, saudara. Terus saya datang ke teman saya dokter. Kan pendeta banyak temannya. Dari mulai penjahat sampai pejabat gitu, saudara. Banyak temannya. Saya bilang sama teman saya dokter. Saya katakan, saya sakit. Lantas dia bilang begini. Enggak, lu enggak sakit. Dari wajah lu enggak sakit. Saya bilang, yang tahu siapa? Yang rasakan saya. Terus dia tanya, sakitnya apa? Tangan kiri kanan saya kebas. Terus dia bilang gampang. Saya bilang gak gampang, gak enak. Iya. Terus saya tanya apa obatnya? Gimana caranya? Dia bilang operasi aja. Emang sakit apa kok? Tiba-tiba operasi kamu sarafnya kejepit. Dia bilang gitu. Saya bilang ada gak cara lain? Iya. Ada gak cara lain? Ada, dia bilang. Saya tanya apa tuh? Kamu doa, dia katakan. Wah, pendeta yang biasa ngotbahin jemaat, saya dihotbahin, saudara, itu ketemplak benar. Lantas saya bilang dia, saya pulang. Kok pulang? Iya, saya terima yang kedua itu. Saya mau doa. Saudara tahu? Saya nggak tahu berapa puluh kali saya ngomong, tapi saya mendeklar iman saya. Saya katakan tubuh saya bait Allah, rumah Roh Kudus, tempat kediaman Tuhan yang hidup. Tidak ada hak iblis, tidak ada hak penyakit dalam tubuh saya. Karena Yesus sudah bayar saya lunas di kayu salib. Saya terima apa yang Tuhan katakan. Oleh bilur-bilurnya saya sudah disembuhkan. Penyakit, roh penyakit, engkau tidak ada hak dalam tubuh saya. Saya tolak engkau. Saya terima apa yang Tuhan katakan. Oleh bilur-bilurnya saya sudah disembuhkan. Saya nggak tahu berapa kali. Tapi saudara, tiba-tiba saya seperti mimpi. Ya, seperti mimpi aja. Nggak tahu entah yang keberapa. Oh, saya udah bisa rasa gitu, saudara. Saya harus katakan, jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah. Dokter boleh bilang stadium berapa. Dokter boleh bilang gak ada obat. Kita punya dokter di atas segala dokter. Yesus Kristus Tuhan namanya. Haleluya. Gunakan imanmu. Ayo memperkatakan imanmu. Katakan apa yang kau yakini. Tubuh saya bait Allah, kata firman. Ya, rumah Roh Kudus, kata firman. Bukan rumah sakit tubuhmu. Bukan tempat penyakit. Tubuh kita secara permanen sudah ditebus oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Ya, sedangkan penyakit bukan permanen dalam tubuh kita. Saudara, nyatakan imanmu. Katakan, ayo. Oleh bilur-bilurnya saya sudah disembuhkan. Mungkin kau berkata, tapi Pak, dengar baik. Belum dilakukan, udah bimbang. Saya pastikan kau tidak dapat apa-apa. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Saya berdoa sore ini sore penuh berkat buat kita. Kok saya lihat wajah kita layak untuk menerima berkat, saudara. Ya, kok saya lihat saudara jidatnya nong-nong semua gitu, saudara. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Yang terakhir. Iya. Kita baca yang keempat, iman yang memberi kemenangan adalah iman yang mengandalkan Tuhan dan rendah hati. Kita baca ayatnya 3, iya. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Saya jelaskan, berdoa artinya mengandalkan Tuhan, berpuasa artinya merendahkan diri. Ya, berdoa artinya mengandalkan Tuhan, berpuasa artinya apa? Merendahkan diri.
Praktekkan itu dalam hidup kita. Buang yang namanya kesombongan. Buang yang namanya kesombongan. Tapi rendah hati datang pada Tuhan. Andalkan Tuhan. Kalau dia belum menjawab, terus bertekun. Buang semua alamat yang lain. Terus dia alamat yang tepat. Alkitab bilang, ketuklah maka pintu akan dibukakan. Yang mencari akan mendapat. Jangan takut, Tuhan sayang kita semuanya. Semua sudah selesai di kayu salib. Tinggal saudara berdiri di atas kemenangan yang Yesus sudah lakukan di Kalvari. Maka semua kita lebih daripada pemenang di dalam kehidupan ini. Saya simpulkan firman Tuhan untuk kita di sore hari ini. Iman memberi kemenangan. Saya tidak tahu masalahmu apa, saya tidak tahu penyakit apa yang kita sedang hadapi. Tapi Alkitab katakan kalau kita punya iman sebesar biji sesawi saja, kita katakan kepada gunung itu beranjak, maka gunung itu akan beranjak. Iman yang memberi kemenangan ada 4 hal. Yang pertama adalah iman yang berpusat pada Yesus. Jadi kalau engkau datang kepada Tuhan, imanmu harus tertuju pada Yesus. Yang kedua, iman yang memberikan kemenangan adalah iman yang sungguh-sungguh, ya, tidak bimbang. Ya, kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Yang ketiga, iman yang memberikan kemenangan adalah iman yang proaktif, memperkatakan firman Tuhan. Dan yang terakhir, iman yang memberikan kemenangan adalah iman yang mengandalkan Tuhan dan kita rendah hati, terus bertekun kepada Tuhan. Kalau itu yang kita lakukan, kita percaya Tuhan yang besar bukan cerita, tapi menjadi pengalaman kehidupan kita. Bersama Yesus kita bisa. Haleluya. Amin.